hari seperti embun pagi, sejukkan hati, ucapkan syukur. Tuhan Yesus baik, biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. 2 Raja-Raja 24 ayat 1 sampai dengan 20. Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar, Raja Babel, lalu Yoakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya, tapi kemudian Yoakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Sungguh hal itu terjadi pada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manasseh, setimpal dengan segala yang dilakukannya, dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Selebihnya dari riwayat Yoakim dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Yoakim mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Yoakim, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Raja Mesir tidak lagi keluar berperang dari negerinya, sebab Raja Babel telah merebut segala yang termasuk wilayah Raja Mesir, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Yoakim berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehushta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu, majulah orang-orang Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar, Raja Babel, datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoakim, Raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa. 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi, tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yoakim ke dalam pembuangan ke Babel, raja ibunda raja.
Istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya, sekalian pahlawan yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat Matania, paman Yoakim, menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Sedekia. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu dia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Demikian. 2 Raja-Raja 25 ayat 1-30. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu, dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat Taman Raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke arah Yordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya. Kemudian dibutakannya lah mata Zedekia. Lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyerang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa khalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, dan cawan-cawan, dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga perbaraan-perbaraan dan bokor-bokor penyiraman, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu, kereta penopang yang dibuat oleh Salomo untuk rumah Tuhan, tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. 18 hasta tingginya tiang yang satu,
dan di atasnya ada ganja dari tembaga. Tinggi ganja itu 3 hasta, dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas ganja itu sekeliling. Semuanya itu tembaga. Dan seperti itu juga tiang yang kedua disertai jala-jala. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, imam kepala, dan Zefanya, imam tingkat 2, dan ketiga orang penjaga pintu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai tentara, dan 5 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitera panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di kota itu. Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Ribla. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ribla, di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Tentang rakyat yang masih tinggal di tanah Yehuda, yang ditinggalkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel, diangkatnya lah atas mereka Gedalia bin Ahikam bin Safan. Ketika semua panglima tentara dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia, maka pergilah mereka kepada Gedalia ke Mispa, yaitu Ismail bin Netanya, Yohanan bin Kareah, Seraya bin Tanhumet, orang Netofa itu, dan Zaanya, anak seorang Maaka, bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia kepada mereka dan anak buah mereka. Katanya kepada mereka, janganlah kamu takut terhadap pegawai-pegawai orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Tetapi dalam bulan yang ke-7 datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, seorang yang asalnya dari keturunan raja, dan 10 orang bersama-sama dengan dia. Mereka membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda dan orang-orang Kasdim yang ada bersama-sama dengan dia di Mispa. Maka bangkitlah seluruh rakyat, dari yang kecil sampai yang besar, serta panglima-panglima tentara, lalu larilah mereka ke Mesir, sebab mereka takut terhadap orang Kasdim itu. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin, Raja Yehuda dibuang. Dalam bulan yang ke-12, pada tanggal 27 bulan itu, maka Ewil Merodak, Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin, Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, raja selalu memberikannya kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentakan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Jawab Yesus. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melemparin aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan,
ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar, dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Haleluya, luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta dan pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan coba-coba pakai cara yang tidak berkenan sama Tuhan, utang-utang, ya, itu nggak berkenan, saudara ya. Ketika kamu ya dikit-dikit utang, konsumtif, nggak ada, ya sudah, saudara, pasrah, mau diapain lagi, itu saudara ya. Kamu juga belajar, ya sudah diajarin semua di sini, hidup disiplin, hidup sederhana, ya belajarlah dari saya, ya, Pak Enardo, dari sini ya, Marcel, semua lihat bagaimana cara hidupan kami yang sederhana, ya, hidup yang sederhana, yang simple, padahal kolektornya 500 juta, saudara ya. Tapi kita hidup sederhana, apa adanya. Ya, kita lebih banyak untuk pembangunan tubuh Kristus daripada untuk sendiri. Nah, saya saja yang kolektor 500 juta aja hidupnya sederhana. Masa kalian yang gaji 5 juta kalian mau beli iPhone, saudara? Yang benar aja, saudara. Saya aja pakai handphone murah ini ya. Kalah sama handphonenya kalian nih kan, iPhone kan. Saya pakai handphone murah ini ya, kadang-kadang error. Satu lagi handphone khusus buat TikTok itu ya, A53 atau apa itu saya nggak tahu dah itu ya, atau A54 saya nggak tahu deh ya, komputer yang rada baru ya. Saudara, hidupnya sederhana, simple ya, jadi buat pekerjaan ya. Punya iPad pun iPad yang lama ya, iPad yang lama ya, iPad yang lama, saudara. Tapi saya beli baru dulu ya, harganya cuma 400 euro ya, 400 euro cuma 6 juta kira-kira, 6,5 jutaan kira-kira. Oh, saya lagi cerita ini, saya lagi kasih tahu ke Anda ya, saudara ya, bagaimana sebetulnya simple ya, keinginanmu itu loh, ya enggak, ya kan? Manusia kan dicobai oleh apa, saudara? Setan kan? Siapakah setan itu? Keinginan kita sendiri yang jadi setan, ya enggak? Keinginanmu itulah setan, saudara. Ambisi-ambisimu, ya kan? Egomu itulah setan. Setan dalam hidup itulah itu tuh. Jangan nuduh sana sini, ya, saudara ya. Nah, masalahnya kemudian ada banyak orang pemuka-pemuka agama yang memberikan contoh bergaya hidup mewah. Jangan dekat-dekat, nggak usah ikut, saudara. Percaya saya, kamu akan hangus bersama dengan pendeta ini. Jangan dekat-dekat, apalagi ustadz udah jelas ya, waduh, bukan cuma untuk gaya hidup mewah, bininya pun 5, saudara ya. Ya kan, tekotek, anak ayam, bininya 5, mati 1, ya kan, mau kawin lagi kan dicerai lagi kan, gitu, saudara ya. Ya kan, mati 1 tumbuh 1000 kan, kotek kan, anak ayam kan. Saudara, hidupnya sederhana. Suami-suami, daripada kamu ke Kalijodo, ke Alexis, habisnya coba kita hitung ya. Coba misalnya gaji kamu 5 juta, pengen jajan di Alexis. Kalau Alexis nggak kuat, saudara. Kamu bisa nggak keluar dari sana, saudara. 5 juta mau ke Alexis, Kalijodo 300.000, ya kan? Kamu 300.000 satu bulan sekali kamu ke Kalijodo jajan. Mendingan kasih istrimu suruh ke salon, iya kan? Lubangnya sama, lubangnya beda, bohong. Malah kamu ya, itu sama saja kamu taruh burungmu itu di comberan, nggak beda, saudara, iya kan? Saya ngomong vulgar, ini khotbah vulgar, saudara ya. Saya ngomong nggak pakai retorika supaya kamu nancep, ya kan? Konyol tuh suami-suami itu tuh, kasih sama istri daripada kamu selingkuh sama teman kantor, ya kan? Yang lucu kan begini, saudara ya, yang lucu ini kan ironi kan, banyak orang gajinya 8 juta, tiap hari di rumah makannya telur, saudara, telur Indomie. Lalu dia punya adminnya di kantor, gajinya cuma 3 juta, punya iPhone, saudara.
Yang ngasih iPhone-nya siapa? Yang gajinya 8 juta ini, yang di rumah istrinya makan Indomie sama telur aja, saudara. Iya kan? Goblok ini. Anda pernah kepikir kalau Anda gobloknya minta ampun? Ya kan? Demi menyenangkan si admin yang seronok ini kan goblok kamu, saudara. Kenapa kamu nggak bikin istrimu seronok? Padahal, saudara ya, kalau si admin ini jadi istrimu, ya sama saja, enak lampir juga, saudara, bebek gombel. Coba istrimu yang kamu bikin cantik. Saya mah begitu, saudara ya. Pantang saya ngasih orang lebih daripada istri saya. Nggak pernah, amit-amit, saudara ya. Amit-amit, nggak pernah saya kasih orang siapapun lebih dari saya ngasih ke istri saya, ke anak saya, saudara. Selalu, makanya anak istri saya selalu cantik, selalu cakep ya, saudara ya. Dulu malah teman-teman SMA yang dulu sedang sama saya, yang dulu kelihatannya katanya cantik-cantik, ya sekarang ya tetap lebih cantik anak, saudara. Tetap, ya kan? Saya prioritaskan apa segala macam, tetap lebih cantik anak. Ya nggak, saudara? Serius, saudara ya. Saudara, kenapa ya? Karena saya tahu daripada saya nyenengin orang dengan istri sendiri, itu seumur hidup tinggal bareng-bareng. Ya kan? Nah itu semua Anda perlu ada yang ngajarin. Itu kan sebenarnya kan pilihan mempermudah hidupmu, saudara. Ya kan? Istrimu cerewet, Pak, kayak nenek lampir. Istri cewek kayak nenek lampir. Soalnya dia tahu kamu punya uang, tapi uangnya dikasihkan ke orang lain, bukan kasih ke istrimu, saudara. Ya kan? Coba kalau kasihkan ke istrimu, kamu hidup yang sederhana, kamu ajarin anak istrimu hidup yang sederhana. Ya kan? Nabung. Kayak anak, nggak nyangka kita bisa tinggal di Belanda. Ya kan? Nggak nyangka kita semua, kenapa? Kita punya hikmat. Ya kan? Jadi kalau di rumah istri punya uang belanja, jangan dihabisin. Nabung. Suami nabung. Tiba-tiba, yuk mah kita pergi yuk nengokin Pak Paul di Belanda. Duitnya cuma dikit, nggak apa-apa, kata Pak Paul, cuma modal tiket saja sama visa. Di sini tinggal di Pastori. Nggak apa-apa tuh, saudara. Kalau urus apa-apa sama suaminya ke sini kan tinggal di Pastori ada. Masa nggak boleh? Ya kan? Masa Monang kalau mau ke sini nggak boleh? Ya boleh, cuma modal. Kemarin saya tanya Pak Enardo, berdua pergi sama Marcel, habisnya berapa itu uang tiketnya sama visa? Cuma 25 juta, saudara, berdua itu ya. Yang balik, coba murah 25 juta, kamu daripada jalan-jalan ke Papua, saudara, dari Jakarta ke Papua, nggak cukup 25 juta, kamu, saudara. Tiket pesawatnya sudah 8 juta. Satu orang ya, sejalan 8 juta, paling murah 4 juta. Kalau kamu berdua ke Raja Ampat, ya kan 8 juta kali 2 udah 16 juta, belum hotelnya, belum segala macam. Aduh, udah mumet, mendingan kamu ke Belanda saja, lebih murah. Siapa tahu kan dapat ada wangsit, ada apa, kamu namanya orang kesini membuka wawasanmu ya, saudara ya. Juga ada Pastori, kamu bisa tinggal di sini ya beberapa hari, tapi janjian dulu ya, dan prioritas untuk pengurus dulu ya, prioritas untuk para pengurus yang aktivis kita ya, karena full ya, kita pastornya full ya, mesti janjian dulu jadinya. Nah, saudara, kehidupannya sederhana ini sebenarnya diajarkan oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang, akulah pintu. Pintu kemana? Pintu ke padang rumput yang hijau. Kalau bilang pintu, ya, kalau badanmu kayak Gilbert, kamu tidak bisa masuk ke pintu itu, saudara. Walaupun katanya pintunya sudah direvisi, tidak bisa, saudara. Badanmu yang harus direvisi, ya, harus dipas ukurannya itu, saudara. Ukuran pintu para gembala itu segitu. Karena kalau enggak nanti tercerai, buka sak gede-gedenya, domba ini kabur semua, saudara. Ukurannya gembala, pintunya segitu. Gilbert lagi di Belanda, saudara ya. Sombong kali dia nggak mau nengokin saya. Gilbert lagi di Belanda. Nah, akulah pintu. Artinya, ya hidupmu ya harus sesuai dengan pintunya itu. Ya kan? Dan Yesus kan cerita, di dalam dunia ada 2 jalan. Ya, yang lebar dan yang sempit, ya kan? Berusaha melalui pintu yang sesak itu. Artinya Gilbert nggak mungkin masuk, saudara, karena pintunya sesak. Yang kurus saja belum tentu masuk, apalagi Gilbert, saudara. Ya kan? Saya saja lagi setengah mati, saudara. Saya lagi setengah mati. Pak Mulia mungkin lancar ini, Pak Mulia ini ya. Aduh, amin ya Pak ya. Aduh,
yakin kita ini luar biasa, saudara ya. Aduh, jos langsung ke surga loh ya. Saya saja lagi setengah mati, saudara. Karena pintunya sesak, saudara. Aduh, makanya saya harus difitnah, saya harus ya kan, saya bolak-balik difitnah supaya apa ya? Supaya saya bisa masuk melalui pintu yang sesak itu. Saya harus legowo. Ya, serius, saudara. Kalau kamu tidak masuk melalui pintu itu, kamu mau bikin pintu sendiri, kan katanya Gibran, pintunya sudah dipesan khusus. Berarti dia pencuri dan perampok, saudara. Serius, saudara, tidak bercanda. Aku bilangnya Gibran, ya karena kebetulan lagi di Belanda, saudara. Dia lagi mau ngajarin pada, yuk bikin pintu sendiri. Mana bisa kamu bikin pintu sendiri? Kamu yang harus masuk melalui pintu yang sesak itu. Harus melalui pintu yang sesak itu, saudara. Hati-hati, saudara ya. Kalau bukan kamu kan pencuri perampok, kamu jualan agama. Ini Pak Narto tadi lagi kaget saya bilang jualan Tuhan. Iya memang jualan Tuhan kok. Kamu pikir kita ada jualan Tuhan, saudara? Multi level marketing kan? Aduh, kita multi level marketing ini kan? Ngeri loh, saudara. Kalau kamu tidak melalui pintu yang sesak itu, kamu jualan Tuhan loh, saudara. Anda semua termasuk jadi kroni-kroninya. Kamu jualan Tuhan, saudara. Ngeri, saudara. Kamu harus melalui pintu yang sesak itu. Kamu harus meneladani Tuhan Yesus yang sederhana hidupnya. Aduh, saudara, banyak pendeta-pendeta ya, maunya seperti Abraham kayanya. Tapi kamu tahu gak, Abraham itu sederhana sekali, saudara. Abraham itu tidak pernah pakai Ferrari, saudara. Iya Pak, itu 3.500 tahun. Lah iya makanya. Ya, Abraham itu pakainya onta, saudara. Nggak pakai Ferrari. Dan sekarang kamu mau gaya hidupnya Abraham kaya raya, ya kamu kudu naik onta. Jangan naik Ferrari. Dasar bloon ini pendeta-pendeta ini kadang-kadang ya. Karena nggak ikut Agnes Bible College. Lulusannya dari Seminari Bethel. Makanya tolong, saudara. Mestinya masuknya Bible College Hagios. Nanti diajari Abraham kaya loh, tapi naik onta. Ya, saudara. Aduh. Ya. Kalau kamu tidak melalui pintu yang sesak itu, saudara, kamu adalah pencuri dan perampok, jualan Tuhan. MLM gereja, skema Ponzi, saudara, itu kan orang pada ditangkepin semua itu kan di Amerika kan, yang pada saya diuntungkan siapa, saudara? Kalau kamu LLM, coba kamu tahu kata M-Way dari mana idenya, saudara? I am the way, ya kan, akulah jalan kan, ya kan, kata M-Way kamu nyadari nggak itu katanya I am the way itu maksudnya, ya kan? Skema Ponzi-nya M-Way itu, saya langsung menunjuk aja ya. Skema Ponzi-nya M-Way itu adalah skema Ponzi yang diambil dari Alkitab, saudara. Pemuridan 15-15 kan, ya kan? Sukses kan M-Way kan? Sukses. Dimotivasi dalam kelompok kecil. Nanti ada LC, ya kan? Nanti ada pertemuan-pertemuan, ya kan? Persis kan sama kan? Kelompok-kelompok sel, nanti ada lagi pertemuan besar, nanti ada leader meeting, nanti ada lagi yang lebih besar lagi, ada jenjangnya, ya, aktivis, diaken, penatua, ya kan? Pemimpin kelompok sel, ya, pemimpin wilayah, ya kan? Yang paling seneng siapa? Yang sudah diamond, saudara. Ya kan? Yang paling dia duduk-duduk manis saja dia sudah dapat uang. Makanya kemarin saya bilang ya, pendeta itu adalah kriminal, penjahat, sancipa yang dilindungi oleh negara, saudara. Pendeta, ustadz, pemuka agama itu ya adalah sancipa yang dilindungi oleh agama, dilindungi oleh pemerintah. Dan kamu takut bukan sama pemerintah saja, tapi kamu takut sama Tuhan yang dijual oleh para pemuka agama ini, termasuk Pak Pendeta ini. Karena kita ceritanya di gereja ya, tapi kalau Anda lihat ustadz-ustadz ya sama saja kan, lebih parah malah, saudara, kalau ustadz-ustadz. Jadi kalau pendeta ini
Udah lebih parah, caranya polos. Masalahnya, kamu merasa tertipu, tapi kamu tidak berani ngomong. Masalah perpuluhan aja kan sampai pada aku mau biarin tetap perpuluhan. Dalam hati mah Anda sudah kecewa ya, tapi tetap perpuluhan karena takut, ya kan? Atau kamu pura-pura nggak tahu, kamu atau kamu sambil ngasih sambil ngoceh sambil ngomel, ya kan? Tapi tetap ngasih sambil ngomel, ya kan? Kamu adalah korban skema Ponzi dari MLM. Karena pendetamu jualan Tuhan dengan cara MLM, multi level. Yang paling kasihan yang di ujung tombak, saudara, MKC. Dia lagi mau naik, mau jadi emerald, masuk penjara dulu, bubar semua. Sial. Dalangnya KC, yang di belakangnya KC yang diuntungkan, ya dapat subscriber, dapat uangnya, ya kan, rebutan duit kan, itu yang KC kan rebutan duit semua akhirnya kan, duitnya sebar sana sini, KC-nya melarat saudara di penjara. Ya kan, sial dia. Yang kasihannya di ujung tombak ini dimasukkan penjara, ya kan. Yang gila pintar. Kalau saya pintar saudara ya, rapi semua. Kenapa pintar? Karena Tuhan tuntun saya. Dan mengapa saya pintar? Karena saya tidak serakah. Saya membantu downline saya untuk bertumbuh seperti saya. Iya kan? Saya mengequip kalian kan. Semua yang saya dapatkan saya bagi kalian semua kan. Ada nggak? Saya ini adalah diamond yang baik buat kalian. Kalau MLM ini saya ini diamond yang baik. Semua penghasilan saya bagi semua komisi saya untuk support kalian. Wah, hebat kan? Jadi diamond yang baik. Diamond loh, diamond itu diamond itu loh. Saya ini diamond yang baik saudara. Ya. Saya membagi kepada Anda semua sehingga Anda juga bisa bertumbuh sama-sama. Makanya saya dapat apa polisi. Makanya saya eksis kenapa? Intinya seorang leader harus belajar memberikan teladan seperti Tuhan Yesus memberikan teladan. Kalau enggak, semua yang kamu ngomong itu bullshit semua tentang Tuhan. Bullshit, bullshit, saudara. Tai kebo, nol putul. Karena semua yang kamu ngomong, kamu harus tunjukkan ini loh caranya kerjainnya. Ini loh cara kerjainnya. Ya, apalagi TikTok sekarang, yang TikTok, YouTube sekarang buat cari duit. Bullshit semuanya, saudara. Akhirnya dibutok, pikiran tok. Ya kan? Sama saya kan mereka takut, saudara. Semua apa kita sama saya takut semua, saudara ya. Saya baru nyadari ini orang pada takut sama saya. Karena mereka mau nyerang saya, mau nyerang dari mana? Nggak bisa kan? Sombong, iya sombong. Karena saya tunjukkan kepada Anda, saya sombong dengan kesederhanaan saya, saudara. Saya bisa pamer habis-habisan kesederhanaan saya kepada kalian. Menyombongkan, saya bermegah karena saya hidup sederhana. Dan saya senang hidup sederhana ini menginspirasi kalian supaya kalian melalui pintu yang itu sama-sama saya, bareng-bareng, ya. Kalau tidak, maka saya ini adalah tadi, ya kan, pendeta yang bikin pintu sendiri, pencuri dan perampok, yang ngerampok maksa, dan Anda menjadi korbannya. Anda yang dirampok, Anda yang dicuri. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Makanya akhirnya banyak kepahitan, hancur hidupnya. Tapi kalau kamu di sini dan kamu ikuti teladan saya, pasti kamu sukses. Kalau kamu tidak ikuti teladan saya, ya jangan salahin saya. Tanya kamu gini, oh masih utang-utangin lah ya, kamu mendase, saudara. Lawang kamu masih ngawur hidupnya kok. Iya kan? Saya bilang kemarin ya si Pak Enardo ada cerita, waduh orang ini utang-utang terus Pak, telepon saya terus Pak. Aduh, saya bilang, apaan tobatnya ya? Ya saudara ya, coba disiplin. Kalau beda ya sudah, berarti kamu disuruh puasa. Paling tidak ada beras buat anakmu masak. Kayak anak dulu ya, yang penting ada beras buat anak masak, makan.
Kalau kita gimana? Makanya sehari sekali saja jam 6. Berarti kita berpuasa. Nggak kuat Pak, ya udah kamu. Kalau nggak kuat ya berarti kamu memang takdirmu kere. Balu ireng. Kamu mau enaknya doang, ya susah saudara. Padahal contohnya kan ini kan, hidup sederhana. Kalau kamu hidupnya sederhana, punya barang-barang, jangan mewah-mewah, yang sederhana, punya pakaian, tidak usah yang mewah, semua sederhana. Maka tuntutan hidup sederhana, maka hidup akan stabil. Ada orang menghina kamu, kamu tenang saja. Belajar tutup kuping kalau dihina. Oh iya, saya dihina macam-macam. Pes. Ya, orang yang menghina saya semuanya itu masih ilegal. Saya sudah jadi warga negara Belanda. Ya kan, mantep kan? Orang yang menghina saya itu masuk mana-mana masih ruwet-ruwet, masih jadi ada yang asli tidak jelas, lontang lanu jadi gembel, ada yang jadi pemulung botol, ada yang dihina ini udah muka pantat ini udah jadi warga negara Belanda, saudara. Dengan kesederhanaannya, dengan simpelnya. Kenapa? Karena saya ikut pintu yang sempit, pintu yang sesak itu. Ya, ayo teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Yesus berkati.